ibu-ibu gitu ya misalnya, tapi tuh Mama. bisa maksudnya achieve something gitu. Perubahan mindset sih paling kerasa sih. Bener. Mindset tuh jadinya positif banget gitu kan. Jadi nggak takut lah ngadepin apa. Kan katanya ada yang bilang tadi, kamu bilang mental. Karena katanya kalau udah jadi agen orang asuransi bisa jadi apapun. Mentalnya beda. Ada yang pernah bilang seperti itu. Tapi ya Iya. halo, gue Anita dan balik lagi dengan Alive Talk. Kali ini kita akan bicara sama Aku Jessica, backgroundnya dulu bisnisnya di bidang event decor. Ini udah tahun ketiga aku jadi LF partner. dan satu lagi. Halo, aku Miela. Dulu aku bisnisnya di bidang furniture interior dan sekarang udah tahun ketiga juga sama kayak Jessica. Ya, dan saya Anita, dulu saya bisnisnya di garment industry dan ini adalah tahun kelima saya di Alive. Tapi hari ini kita akan bicarakan soal tutup bisnis dan pindah Alive. Nah, gimana kondisi bisnis sebelumnya? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya sama Jessica, sama Miela. Gimana kondisi bisnis sebelumnya nih? Sebelum pindah dan mempertimbangkan untuk cari opsi untuk pindah di Alive. Mungkin mulai dari Eci dulu. Aku ya. Aku itu kan bisnisnya di event decor ya. Jadi kan pas COVID itu tahu sendiri lah ya, apalagi eventnya itu mostly wedding. Pas COVID semua kan wedding postpone entah sampai kapan. Jadi dari situ tuh lumayan struggle ya bisnis aku gitu. Jadi karyawan harus tetap digaji tapi eventnya tetap dipospon, nggak tahu sampai kapan nih gitu kan. Jadi itu sih yang akhirnya jadi turning point nih gitu. Jadi aku dari situ mencari opportunity baru sih dan akhirnya ketemu Alive Ya. gitu. Nah, kalau Miela gimana dari bisnis furniture tadi kan ya? Iya, betul. Gimana, apa yang membuat Miela bisa melirik nih bisnis Alive ini? Oke, jadi sebenarnya mirip kayak Eci gitu. Jadi awalnya waktu lagi COVID, kan aku kan pindah ke Jakarta, itu backgroundnya memang dunia interior gitu. Jadi background pendidikan itu di interior. Terus waktu itu suami nanya kan, kamu mau bisnis apa gitu. Nah, kepikirannya ya interior furniture. Nah, waktu lagi COVID sama gitu. Namanya COVID kan gak ada yang pesan furniture kan, Ci, gitu. Yeah. Jadi semuanya tutup, dari kafe, resto, kantor, semua tuh lagi PSBB. Gitu bener-bener gak ada penghasilan sama sekali lah. Nah, waktu itu kondisinya kita ya berpikir kreatif lah ya. Kalau furniture-nya nggak jalan, berarti kita mau ngapain nih gitu. Nah, pas kebetulan kok temen aku, jadi waktu itu yang rekrut aku tuh namanya Cilia gitu ya. Jadi Cilia ini teman SMA aku gitu. Jadi kita reach out lagi, kita sama-sama di Jakarta. Terus dia ngajakin, dia bilang, kamu mau nggak jadi partner bisnis aku gitu. Terus aku kan penasaran dong, bisnis apa gitu. Terus dijelasin. Ini loh Alive segala macam, dan aku kayak ini seru banget ya, ini isinya cewek-cewek muda-muda, cakep-cakep gitu, pinter-pinter gitu. Nah, terus akhirnya kayak kok menarik ya gitu. Cuman waktu itu memang nggak langsung say yes, kan mikir-mikir dulu ya gitu. Akhirnya join sama Cilia, dan ya di sinilah jadi sekarang udah full time dan full heart di Alive gitu. Iya. Jadi sama ya sebetulnya kita bertiga tuh dari pandemi, betul ya? Dari pandemi. Betul. Saya pun sama nih. Bisnis saya garment, saya supply ke local brands. Dan saat pandemi kan tahu sendiri ya tadi PSBB ya. Gimana brand-brand yang saya supply itu kan tentunya berada di mall gitu kan, semua tutup ya. Otomatis kan nggak ada penghasilan mereka juga. Jadi tentunya ya ke saya as supplier pun ya berhenti gitu, produksi semua berhenti. Dan saat itu waktu itu saya ingat banget mau lebaran, dimana peak season garment tuh pasti lebaran kan, karena pasti lagi banyak-banyak tuh produksi. Jadi barang yang udah jadi pun numpuk di gudang dan nggak bisa dikirim, entah sampai berapa lama. 3 bulan total saya pertama tuh tutup, sama sekali nggak operate. Begitu setelah 3 bulan kan itu ketat banget PSBB di awal kan, semua masih ketakutan, masa-masa mencekam itu 2020 gitu. Sampai akhirnya ya udah deh saya buka lagi dengan selang-seling gitu, pegawai sedikit aja asal jalan, tutupin order yang udah ada bahannya segala macam. Dan itu pun ya jujur nggak make it lah, nggak nutup cost. Overheadnya tinggi banget kalau garment, karena kan padat modal dan juga padat karya ya, karyawannya banyak. Betul. Gitu. Waktu itu pusing banget lah pokoknya intinya. Terus akhirnya itu tuh sebetulnya di 2020 tuh Jule ya leader direct saya tuh udah pernah approach gitu di awal-awal pandemi banget tuh, di bulan Maret lah, sekitar Maret 2020. Cuman waktu itu kayak
kayak saya masih mencoba nih, ini kan garment udah saya rintis dari 2006, sayang banget gitu kan, 15 tahun gitu kan, terus sayang banget, jadi saya pikir masih berharap, masih ada harapan nanti kedepannya bisa kembali running seperti biasa, tapi ternyata ya itu ya, maksudnya ya nggak bisa kembali, bahkan itu merugi waktu pandemi sih benar-benar kayak apa ya, profit yang udah dikumpulin tuh parah banget kan, maksudnya kita bisnis mah benar-benar habis lah ya kan, gitu, kita sama mengalami hal yang sama gitu ya, sampai akhirnya 2021 saya melirik ya, karena saya ngelihat si Jule kok makin tambah bersinar gitu kan, kita kan lihat-lihat dari sosial medianya, bagus gitu kan, bisnisnya maju dan lain sebagainya, makin penasaran nih ya, akhirnya saya berpikir ya why not ya, maksudnya kita switch gitu kan, bener nggak ada salahnya untuk kita melirik gitu opportunity lain gitu kan, karena ya itu ya, baik lagi Jule sama saya kenal dari lama, dari saya tahu banget dia dari dia masih SMP, saya lebih angkatan di atas dia, dan pertama diajak ya tentunya itu ya, jadi 1 tahun sampai saya akhirnya say yes tahun jadi dari 2020 sampai akhirnya 2021 ketika ngelihat dia dan bisnis kita ngerasa aduh kayaknya udah susah, udah berat, ya udahlah akhirnya saya decide. Nah kalau Eci gimana tuh, pertama siapa yang kenalin si bisnisnya ini? Kalau aku agak lucu sih sebenarnya. Sebenarnya yang diajakin tuh bukan aku. Jadi my direct leader Tessa itu tuh sebenarnya temennya kakak aku, temen dari Opi, temennya Opi dari kecil. Jadi mereka tuh kayak dari SD, temen SD lah gitu kan. Terus dia sebenarnya ngajaknya Opi, cuman waktu itu kita kayak diajak untuk kayak join Zoom bareng gitu. Terus si Opi tuh kayak lu dulu lah cobain gitu. Dia lemparin aku dulu gitu. Jadi lu dulu lah cobain, lu dulu gitu. Ntar kalau misalnya lu suka baru gua consider gitu, dia bilang gitu. Ya lu dulu, ya udahlah, aku pikir ya udah, lagi pula juga ya udahlah kalau nggak jalan pun ya nothing tulus gitu, aku pikirnya cuma gitu aja sih. Jadi terus aku juga ngelihat kayak komunitasnya segala macam, oh kayaknya menarik nih, ya udahlah aku coba gitu kan. Ya udahlah coba aja gitu. Jadi lucu, dia ngajaknya Opi tapi yang join malah aku gitu. Tapi sekarang Opinya juga join ya. Jadi setelah berapa lama tuh, maksudnya dari pertama Tessa approach sampai kamu join? Perlu mikir-mikir lumayan cepat. Lumayan cepat karena mungkin momennya pas ya, karena waktu itu kan emang bisnis lagi going down dan aku juga kayak lagi aduh gue ngapain lagi nih gitu. Jadi kayak pas ada opportunity itu dan aku tuh nggak banyak mikir gitu, jadi aku kayak udahlah coba aja lah gitu, langsung langsung ya udah oke lah gitu ya, kita coba aja, kalau nggak jalan ya udah gitu aja sih. Aku jadi yang mau direkrut siapa, terus malah aku yang masuk duluan. Tapi Opi setelah itu langsung ya nggak lama bergabung juga ya. Kalau kamu berarti berapa lama tuh mikirnya? Nah aku juga sebenarnya tuh nggak lama-lama amat. Jadi waktu Cilia tadi dari aku menjelaskan kan, dijelasin ya, waktu itu masih zaman Zoom, jadi masih COVID gitu. Aku kan dengerin gitu ya. Nah kan nggak langsung say yes gitu. Pertama tuh sebenarnya mikirnya gini, kan aku kan dulu tuh punya pikiran gini, kerja itu harus sesuai passion. Nah, itu idealis banget ya. Idealis gitu. Kalau kuliahnya interior, kerjanya harus interior gitu. Setelah dipikir-pikir kan waktu itu kan kita nggak bisa terlalu idealis ya. Namanya situasi ekonomi lagi nggak baik, nggak ada income. Ya kenapa sih nggak coba aja dulu gitu. Terus mikirnya 2 minggu waktu itu. Nah sebenarnya say yes-nya itu menurut aku juga jalan Tuhan ya. Jadi bukan kayak aku cuman say yes karena aku pengen join, tapi waktu itu pengen ada membantu saudara aku. Jadi kayak waktu Cilia ngajakin, kok pas sepupu aku tuh lagi telepon. Jadi dia bilang kan keluarga kita tuh keluarga besar. Jadi papa tuh 8 bersaudara, mama 8 bersaudara, dan mostly dari mereka tuh nggak punya insurance. Nah, ada adik sepupu aku nih telepon, dia bilang, Cici ini papa lagi di rumah sakit. Jadi intinya kondisinya lagi nggak baik lah. Dan karena tidak punya insurance ya dia mencurahkan lah isi hatinya ke aku. Nah waktu aku bilang, ini sekarang tagihan rumah sakitnya udah berapa? Sekitar 300 juta. Wah, nggak punya insurance. Nah dia nangis lah, makanya dia cerita di telepon. Terus aku bilang gini, kamu mau nggak kalau misalnya kan orang tua udah nggak bisa nih, tapi kamu kan masih bisa. Kamu mau nggak punya insurance? Terus dia bilang mau, Ci. Terus kenapa lu nggak beli? Takut ketipu agen gitu. Nah terus aku langsung, loh kok pas banget, kemarin Cili yang ngajakin, kok pas kebetulan adik sepupu aku perlu ya. Aku bilang, kalau Cici yang jadi agennya gimana? Gitu. Terus dia bilang, nah kalau Cici yang jadi agennya aku mau. Soalnya kalau Cici mah nggak mungkin nipu gitu. Dan Cici kan Cici sepupu aku sendiri. Gak akan kemana-mana juga ya. Gak bakal kabur lah ibaratnya gitu. Terus akhirnya
langsung aku kayak ini kayak jalan Tuhan gak sih gitu. Akhirnya aku oke, ya udah Cici jadi agen ya, Cici daftar, nanti abis gitu kamu masuk lewat Cici. Oke Ci gitu. Jadi pas bener kayak Cilianya ngejakin, pas sepupu aku tuh yang butuh gitu. Jadi waktu itu awalnya kayak klop aja gitu sih. Iya. Jadi ya sama lah kayak kita bertiga sama ya. Jadi pandemik membawa kita ada di sini, tapi tentunya jadi berkat ya buat kita juga ya. Betul. Kita ada di sini dan sama-sama join lagi pandemi ya, bener nggak? Saya duluan 2021 itu full Zoom. Mungkin Eci sama Miela juga 2022 juga kita masih Zoom-Zooman ya, belum ada meeting on site ya. Bulan Maret 2022. Nah gimana tuh first impression pertama ikut kegiatan Alive? Kan kita mostly by Zoom dulu tuh. Nah gimana tuh? Mau cerita siapa? Miela dulu mungkin? Waktu ikut Zoom pertama gini, kan udah lama ya nggak ketemu orang banyak. Waktu COVID kan kita bener-bener kayak disangkar burung gitu, isolasi ya, terisolasi gitu. Waktu ketemu jebret di Zoom tuh kayak ini banyak banget orangnya ternyata gitu. Nah waktu itu sempet ngerasa kaku gitu, kayak ini aku siapa sih di antara mereka gitu. Ini kan cewek-cewek semua nih, rame di Zoom kan semua pada on cam gitu. Nah tapi aku bersyukurnya nih ya, komunitasnya tuh positif banget. Waktu itu kan kita lagi low, lagi low. Terus diajakin daily booster, ya doa pagi, doa malam. Terus semangat gitu. Jadinya happy gitu bahwa ini teman-teman aku kok keren-keren ya. Even gue nggak pernah ketemu mereka secara fisik, tapi udah terasa terkoneksi. Iya benar. Itu sih first impressionnya itu. Kalau Eci gimana? Iya aku juga ngerasa justru pas join Alive tuh kaget juga ya, maksudnya di saat kita semua lagi kayak terisolasi, lonely, maksudnya kayak gitu, terus tiba-tiba ketemu komunitas yang mendadak, kok gue jadi punya banyak temen ya, kok ternyata kayak misalnya sebelumnya kayak di rumah doang, lancai lah gitu ya, cuma ngurus anak gitu-gitu, terus masuk Zoom yang cewek-ceweknya udah cantik-cantik, mau nggak mau ya pagi-pagi udah harus mandi, ya kan, jadi kayak dari situ ya mulai kayak ternyata maksudnya ada nih yang bisa kita kerjain nih walaupun situasi lagi kayak begini gitu. Terus mulai ketemu itu yang kayak Lala bilang tadi juga sih, kayak ternyata positif banget ya pas masuk, ada nggak cuman asuransi doang, tapi ada kayak dari segi spiritualnya juga, dari pengembangan diri dan lain-lain gitu loh. Jadi ya it's very very nice. Bener sih, pas Zoom kan maksudnya kita benar-benar lagi di rumah terus tuh, gabut juga kan, nggak ngapa-ngapain seharian. Jadi itu Zoom tuh mengisi kegiatan hari-hari kita juga. Bosan, apalagi gue orang yang biasa senangnya kan keluar gitu kan, senangnya ketemu orang apa segala macam. Tuh tapi Zoom tuh benar-benar ketemu teman-teman tuh ya setiap hari, ketemu di kotak-kotak itu doang. Sampai akhirnya tuh kayak ngerasa pas ketemu physically mereka di akhir tahun tuh 2021 saya join Desember, pertama kali ketemu muka-muka gitu ya. Kayak kenapa tapi berasa udah deket banget gitu, karena tiap hari cuma ketemunya di Zoom gitu, tapi benar mewarnai kehidupan pandemik sih, dan seru banget ya. Memang Alive tuh beda lah menurut saya, komunitasnya tuh beda banget gitu, positif terus saling support ya, itu sih jadi bisa sharing banyak ya kayak seperti itu ya. Nah terus gimana nih pertama kali masuk gitu ya, decide saya mau join nih Alive nih, bisnis asuransi yang tentunya ada stigma tertentu ya, bener nggak di mata orang-orang gitu. Gimana tanggapan orang-orang sekitar, orang dekat, misalnya keluarga atau misalnya bahkan partner bisnis yang dulu gitu ya, gimana nih tanggapannya waktu pertama kali maksudnya Eci join misalnya ke Alive ini? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada yang bener-bener nentang kayak jangan gitu, enggak sih, cuman paling kayak orang sekitar lebih concern kayak lu yakin lo gitu, susah lo, maksudnya ya banyak ya, maksudnya kayak mungkin ngeliat-ngeliat kayak ada orang yang mungkin join cuma setengah jalan dan abis itu udah gitu-gitu kan. Mereka lebih concernnya kayak lu yakin lo, susah lo jualan asuransi gitu. Cuman ya aku orangnya maksudnya ya udahlah coba aja gitu kan, kita kan nggak tahu kan kalau misalnya siapa tahu berhasil gitu kan, kita nggak tahu. Ya udah sih itu paling, jadi aku nggak terlalu banyak pusing sih kalau misalnya yang orang ngomong gitu ya, mereka concern, cuman ya udahlah gitu. Tapi suami dukung dong, suami mendukung apa aja sih, boleh aja. Ini juga udah pasti suaminya mendukung ya. Iya udah pasti. Ini menarik kan, jadi gini, kalau Cianita lihat sekarang kan memang kita berdua sudah full time dan full time di sini. Tapi awalnya tuh enggak loh. Enggak ya. Awalnya itu waktu 2022 aku join,
Ronald ya suami aku tuh dia nggak terlalu dukung sebenarnya. Jadi waktu itu aku pernah nanya kan, aku pikir dia dukung, ternyata tidak. Jadi dia sendiri ternyata setelah waktu itu dia cerita, actually kan dulu kan memang kondisi kan memang lagi nggak baik-baik aja. Jadi dia pikir ya udahlah, maksudnya segala peluang kalau aku lagi, maksudnya aku mau masuk ke insurance, dia tuh tidak menolak tapi juga tidak mendukung. Jadi gitu. tengah-tengah. Iya, dia tengah-tengah aja gitu. Nah, jadi sebenarnya setelah aku pikir-pikir lagi, oh iya ya, waktu itu sebenarnya dia tidak 100% dukung aku. Kenapa? Contoh misalnya kan dulu zamannya Zoom. Aku tuh kalau ke meeting sama klien, dia tinggal tidur. Jadi kalau lagi Zoom nih ketemu sama calon nasabah, dia tidur gitu. Jadi dia even kayak nggak mau ngikutin aku ketemu sama klien, nggak mau kayak jadi biarin dia jalan kayak sendiri ya udah aja. gitu. Kamu Zoom ya udah, ya kamu sendirian aja gitu. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kalau Cici lihat sekarang katanya kayak berdua sinergi, gitu sinergi. ya. Dulu ternyata tidak seperti itu gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dia lihat di sini komunitasnya bagus, percepatan income-nya bagus. Nah, dia mulai kebuka tuh pikirannya. Jadi kayak ini ngapain sih sebenarnya lo gitu. Nah, caranya gimana waktu lagi Zoom? Di loudspeaker. Benar, saya justru gitu. Kita nggak usah pakai earphone ya, biar kedengeran Jadi semua. waktu Zoom tuh biar dia denger juga. Lama kan kepo kan gitu. Kadang-kadang ada kelas-kelasnya juga yang kayak datengin James Gui lah, datengin apa tuh kayak ini apa nih kelas gitu. Terus dia ikutan denger gitu. Terus lama-lama dia ngomong, gue penasaran deh, gue pengen ikut trainingnya juga gitu. Nah, dari situlah dia ngelihat, oh ternyata bisnisnya kayak gini, bagus ya, baru dia ikutan. Nah, itu setelah berapa lama berarti Ronald ikut tuh setelah Lala ada di sini berapa lama? Mungkin dia udah lihat 2023. Jadi setahun. Iya, setahun lah. Butuh setahun untuk meyakinkan sampai dia yakin ini bisnis tuh bagus gitu ya. Nah, terus kalau mamaku, jadi kan waktu join kan kita semangat dong, ya kan pengen ceritain sama semua orang nih, apalagi keluarga, benar ya. Nah, ternyata memang nggak semua orang tuh punya punya kesan yang positif ya, tadi kayak Eci gitu. Ternyata waktu telepon orang tua mama tuh ternyata nggak yang kayak ayo Lala semangat, enggak. Jadi waktu itu malah mamaku juga takut gitu, ngerasa kayak Lala kamu serius mau jadi agen asuransi gitu. Kan pandangan orang waktu itu ini ya stigmanya, apalagi orang zaman dulu negatif ya. Orang dulu kan mungkin ngerasa kayak asuransi itu negatif gitu. Jadi dia takut, Lala nanti kamu nggak punya temen loh, gimana khawatir. Nah, tapi ternyata setelah sekarang menjalankan, mamaku malah cita-cita kita sama orang anakku di asuransi loh, kamu kalau kamu kalau butuh apa-apa kontak dia malah jadi kasih referensi ya, mempromosikannya, betul. bantuin gitu ya. Jadi maksudnya nggak usah peduli kata orang dulu apa, kayak Eci tadi bilang, jalanin aja dulu. Bener sih, pasti ada siapa kuda gitu. Betul sih, nggak ada salahnya. Maksudnya ketika kita switch pasti apalagi ke asuransi itu banyak orang yang menganggapnya dia jadi asuransi gitu kan, jadinya bisnis ini apa, dan mereka juga mungkin orang terdekat sekalipun mungkin belum yakin juga nih orang beneran nggak sih dia asuransi, bener ya, ada pemikiran seperti itu gitu. Saya pun saya sih kalau dari suami sih mendukung, maksudnya dia sih apapun, karena emang dia dulu senang kerja, jadi saya kerja apapun didukung selalu gitu. Kalau sama suami, anak juga sama ya, anak udah besar kan, jadi dia juga lihat maminya gini gitu, bahkan dia juga ikutan denger Zoom segala, lagi pandemi kan dia sekolah online juga kan, jadi sedikit banyak dia tuh udah kayak tahu gitulah. Nah terus kalau dari orang tua itu juga semua dukung, cuman mungkin dari teman-teman lah, ada teman-teman maksudnya teman inner circle yang deket yang kayak gitu, kayak Aici mungkin mempertanyakan, yakin lu susah tahu nanti gimana asuransi gitu kan, maksudnya masih ada lah pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Tapi ya udah Aici bilang tadi ya jalanin aja terus ya, saya juga sama maju aja terus gitu kan, sampai akhirnya setelah berapa lama juga orang lihat kitanya konsisten, kitanya di sini ada terus ya, bisa bantu banyak orang juga, bahkan nanti mereka juga bakalan one day tuh kayak ada teman saya tuh yang balik sendiri nanya sih, setelah padahal awal tuh kayak enggak gua ditawarin produk juga kayak nggak mau gitu, belum percaya, belum yakin, tapi akhirnya sampai berapa lama pembuktian lah kita benar-benar serius, baru mereka mereka balik sih kayak gitu. Ya. Masih pembuktian. Iya dong, harus itu ya, itu satisfying banget. Iya benar nggak sih ya. Nah terus gimana nih, kan pas switch bisnis tentunya kita semua kan kena dampak secara income, bener nggak? Pas pandemi bisnis kita turun loh, nggak ada omset, bener nggak? Nah terus pas switch mulai DLF pun kita kan pasti merangkak ya, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba tuh income-nya besar, mulai dari kecil, everything pasti start small. Nah gimana sih, seberapa penting sih waktu itu tuh, gimana tuh caranya bridging tuh dari bisnis yang lama pas saat income-nya terdampak pandemi sampai akhirnya
pelan-pelan nih jalan di Alive? Siapa dulu? Gimana? Lalu. Iya benar. Itu pertanyaan ini tuh sebenarnya waktu itu aku juga sempat mengalami, maksudnya kayak dilema gitu ya. Ini bisnis kan waktu masuk ke Alive pasti kan tadi income-nya kan belum tiba-tiba dor, nggak kayak gitu. Tadi merangkak pelan-pelan. Dan waktu itu juga tanya sama suami dong, ini cukup nggak ya gitu, cukup nggak ya ini buat kita gitu. Nah sempet nangis Ci gitu, apalagi nangisan ya, orangnya tuh gampang nangis gitu, tanya ini gimana gitu, kalau bisnisnya takutnya kan maksudnya nggak cukup gitu. Nah sebenarnya caranya gimana ya, kita berarti turun lifestyle dulu lah ya, pelan-pelan kan ini naik dong, pelan-pelan ini bisnisnya bagus. Jadi ada rasa pede gitu, oh ternyata emang ini works loh, gitu. Nah waktu itu ngurangin pengeluaran, sama ya mesti pintar-pintar lah jaga mengatur cash flow gitu. Karena kan awalnya memang tadi Cici bilang ya, maksudnya gak ada nih di sini yang tiba-tiba orang tuh ngerasa kayak di sini income langsung gede gitu ya. Kita tuh ada proses kayak naik tangga aja, pelan-pelan pasti bisa gitu. Gitu sih. Jadi harus pintar-pintar manage lah ya dengan apa yang ada ya. Tentunya pandemi mengajarkan kita juga ternyata kita butuh tuh nggak banyak ya. Dengan ada di rumah doang cuma perlu makan. Iya nggak sih? Kebutuhan pokok aja ya. Iya benar. Nah kalau Eci gimana? Ya sama ya, lah, kurang lebih ya. Iya. Ya gitu ya, mesti pintar-pintar manage apa yang kita udah ada, tapi ya pasti kan semuanya bertahap. Baik ya, kalau dari saya pribadi juga waktu itu memang suami juga bisnisnya di pariwisata ya sama kan. Jadi dua sisi tuh bener-bener jebret, kena dampaknya, hitnya hard lah waktu itu. Jadi justru gara-gara di Alive ini pelan-pelan, walaupun ya terus jalanin asal kita konsisten aja terus, ya lama-lama sih income ini kan lumayan gitu ya, bisa menolong masih seluruh keluarga juga. Tentunya harus punya dana cadangan juga ya, kita ya untuk kalau ada masalah-masalah seperti ini, jadi kita masih bisa survive. Dan juga tentunya manage paling penting ya, paling penting itu kita bisa manage semuanya dengan baik ya. Nah terus gimana nih Alive, setelah di Alive gimana Alive itu bisa membantu kalian, Lala sama Eci, menata ulang tujuan karir gitu sebagai pebisnis dan juga dalam kehidupan pribadi. Dari sisi pribadi gimana, dari sisi bisnisnya gimana? Eci dulu. Apa ya? Menata ulang, kalau aku mungkin dari segi misalnya sebagai ibu ya, sebagai mama gitu ya. Maksudnya semenjak punya anak tuh mungkin banyak mimpi-mimpi yang udah terkubur nih, maksudnya udah lupakan lah gitu ya. Kayaknya boro-boro ngebayangin bisa punya achievement atau misalnya apa gitu, kayaknya udah lupakan lah gitu kan. Tapi semenjak join di Alive gitu, aku ngeliat orang-orang di sini tuh mama juga kan banyak kan gitu kan. Jadi mereka bisa punya prestasi, bisa spend time sama anak juga. Maksudnya anak tetap keurus, tapi juga bisa perform di kerjaan gitu kan. Dari situ tuh aku mulai, itu sih yang maksudnya lumayan membuka mata aku ya. Maksudnya sebagai orang ternyata walaupun lu udah punya anak, walaupun lu tuh udah ibu-ibu gitu ya misalnya, tapi tuh mama bisa maksudnya achieve something gitu. Jadi dari situ tuh aku yang kerasa banget di aku tuh itu gitu. Jadi ya walaupun aku punya anak, tapi justru lewat sini justru aku masih bisa kasih lihat anak aku nih, ternyata gue bisa achieve something nih gitu. Jadi kayak jadi role model lah ya buat anak ya. Gitu. Jadi keren banget ya. Udah gitu jadi lebih balance juga ya, karena bisa spend waktu sama anak masih kan. Maksudnya masih bisa kerja sambil anak juga nggak ditinggal banget gitu kan, bisa sambil terus juga ya itu sih ngelihat yang lain bisa kasih contoh buat anak juga gitu. Oke, nah kalau aku sendiri kan dulu kan backgroundnya kan memang sebagai entrepreneur. Betul ya, dulu sebelum di Alive itu entrepreneur, tadi punya bisnis sendiri. Nah orang tuh kadang-kadang mikirnya gini nih, jadi entrepreneur tuh enak ya gitu, jadi bos itu enak gitu. Nah menurut aku kadang-kadang orang tuh nggak ngeliat tuh sisi di belakangnya jadi seorang entrepreneur itu seperti apa, pusingnya gitu ya. Mungkin Canita, Eci juga ngerasain ya sama gitu. Jadi entrepreneur itu kan resikonya gede banget sebenarnya. Orang mikir kayak enak nih punya bos, jadi bos gitu. Tapi bayangin kalau tiba-tiba kayak COVID ya, nggak ada income, tapi tetap harus gaji semua karyawan. Gitu. Itu orang-orang yang kita di bawah company kita, itu kan kita yang kasih makan dong. Ibaratnya bergantung sama bergantung sama perusahaan kita gitu. Nah, itu mikirin ini ada kepala keluarga yang di rumah itu anak sama istrinya itu perlu makan nih gitu. Kalau kita nggak gaji mereka ini gimana? Iya, jadi tanggung jawabnya gede gitu. Terus
apa ya, ngurusin segala macamnya lah ya. Apalagi kalau entrepreneur mungkin Cici punya ada workshop, ada apa mungkin toko gitu kan, itu harus bayar uang sewa segala macam. Wah, itu mikirin tuh dari hulu ke hilir gitu. Yang orang-orang tuh nggak pikirin. Nah, sedangkan waktu di Alive aku tuh ngerasain tuh aku tuh nggak hulu ke hilir gitu. Aku nggak perlu mikirin dari awal banget sampai akhir banget, aku nggak perlu itu. Aku cuma perlu mikirin bagaimana aku menjelaskan insurance yang baik sama teman-teman aku, sama orang-orang yang mau cari insurance. Kemudian ya udah maksudnya dijelasin, dan after sales service ya mendampingi mereka terus gitu. Udah, dan aku nggak perlu pikirin sewa ruko, bayar overheadnya gitu, overhead cost yang banyak banget. Jadi di sini aku mikirin, oh ini sistemnya sangat simple, sudah ada tahapan-tahapannya, tinggal ikutin aja gitu. Aku tinggal, oh kalau leader aku kayak gini ya aku tinggal copy paste aja cara mereka gitu. Duplicate ya. Nah, kalau saya pribadi ya, maksudnya dulu kan saya cerita dunia garment ya. Garment tuh kan produksi, ada proses gitu kan. Itu tuh kalau sehari aja gak datang ke pabrik gitu ya, bisa kacau semua. Dan kalau satu proses bikin baju nih, jahit kan, kalau udah kacau tuh wah costnya pasti lebih besar dan juga berantakan lah ke depannya, karena kan harus nanti bongkar lah, revisi dan lain sebagainya. Jadi tuh waktu saya tuh abis banget, dan pabrik kan pasti lokasi lumayan jauh tuh dari kota lah ya gitu ya. Itu jadi saya spend waktu setiap hari tuh ya 9 sampai 5 tuh berada di pabrik. Jadi saya miss a lot of times during anak saya tuh masih SD, masih kecil. Jarang banget jemput sekolah gitu, atau bahkan pulang tuh udah sore gitu ya, terus lagi pulang kadang udah capek gitu kan, seharian ada di pabrik dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu tuh bikin saya merasa kayak miss ya banyak waktu lah sama si anak gitu, dimana saat itu mungkin dia tuh masih excited banget kalau maminya jemput, karena udah gede kan udah beda pasti udah kayak biasa aja ngapain dijemput mungkin kayak gitu kan. Jadi itu sih maksudnya kalau sedangkan di sini saya lihat perbedaannya fleksibel gitu. Bahkan pas Zoom, anak saya Zoom sekolah, saya Zoom live nih belajar training, nanti kita makan siang bareng di rumah. Dan setelah kita kembali normal beraktivitas pun ya saya bisa masukin tuh jadwal sama dia di tengah-tengah, jemput dia makan siang. Itu kan fleksibel, kita kan di sini fleksibel kan, kita atur sendiri nih waktunya, asalkan kita tetap kerja as full time, but waktunya gimana kita atur sendiri. Dan itu sih yang saya melihat menata ulang ya, maksudnya dari kehidupan pribadi dan juga dari bisnis pun ya ternyata bisa lebih balance dan bisa lebih banyak waktu yang quality juga gitu, bisa di-spend sama ya bahkan teman ataupun anak dan keluarga. Tapi kalau Cianita bisa ini ya, apa, padel. Oh iya. Iya. Jadi punya asal jangan mengganggu. Iya. Aku lihat kan maksudnya kayak lebih banyak waktu buat apa ya, bisa nyoba hobi gitu, karena bisa kumpul sama teman-teman gitu. Iya, kalau nggak kan kita pusingnya maksudnya olahraga harus pagi banget terus langsung buru-buru rush lah. Apa-apa tuh kayaknya buru-buru banget. Kalau di sini ya maksudnya bisa lebih ya kita intinya kita ngatur sendiri lah apa yang kita mau, bisa punya hobi apapun bisa. Iya, lebih seru ya. Lebih seru gitu. Nah, terus gimana nih selama join tadi udah 3 tahun ya? 3 tahun saya udah masuk tahun kelima ya. Udah 4 tahun. Gimana setelah di Alive ini, gimana nih, ada perubahan nggak dari mungkin cara berpikir atau leadership ataupun mungkin dari sisi time management waktu sebelum sama sesudah join Alive? Beda banget lah, Ci. Beda banget ya? Beda banget, semuanya beda banget sih. Yes, dari bener-bener apa ya, bener-bener belajar banyak banget sih dari orang-orang hebat ya di sini. Misalnya dari apa, sejak masuk Alive tuh, maksudnya ketemu orang-orang yang cara berpikirnya tuh bener-bener beda banget gitu ya dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya nggak pernah kepikir yang kayak gitu, terus ternyata begini loh hidup, maksudnya banyak hal lah ya. Terus time management juga banget lah ya, terutama kita juggling anak, kerjaan, maksudnya lain-lain gitu. Itu bener-bener diajarin banget sih di sini. Itu sih aku berasa beda banget lah. Mungkin dari segi mental juga beda banget. Gitu kan, ya kan? Itu paling beda sih. Iya kan? Iya. Mungkin dulu baper, tapi semenjak di sini tidak ada baper lagi gitu kan. Tuh banyak dari segi mental, dari segi skill juga beda banget gitu kan. Mungkin dulu taunya cuman ini doang, tapi di sini jadi ya bisa ngomong di podcast. Iya loh gitu loh kayak ini ya. Itu dia, maksudnya kayak banyak banget lah yang aku dapat sih dari Alive ini, benar-benar kayak hidup baru. Iya pasti sih. upgrade ya, upgrade skill betul. dari apa Iya. Mela mungkin. Nah, kalau aku tuh gini, dulu kan waktu berbisnis itu pernah dengar nggak sih kata-kata yang gini nih quote-nya, business owner itu lonely. Ya, kenapa? Misalnya kita lagi ada kesulitan,
kita mau nanya sama siapa? Ya, nggak ada temen tukar Nggak ada temen pikiran loh. ya. Jadi misalnya kayak Cici nih, tadi kan usahanya garment, nggak mungkin dong nanya sama yang punya garment juga. Lu gimana sih bisnis gitu kan? Nggak mungkin dong. Nggak Mau mungkin dikasih tuh. tahu ya? Iya nggak mungkin dong. Rahasianya. Rahasia bisnis gitu dapur. ya. Nggak mungkin tuh orang mau sharing gitu. Nah sedangkan waktu di Alive, aku tuh ngerasa tidak ada persaingan seperti itu gitu. Ketika aku masuk masih baru banget kan, nggak punya basic financial orang anak interior gitu kan. Tapi ketika aku tanya sama teman-teman gitu, mereka mau bantu gitu, mereka bantuin, mereka jawabin, dan ternyata banyak mentor yang diundang gitu kan, kayak kemarin datengin kayak Grace Tahir lah, Felix Sandorubi, kemarin waktu itu ada James Gui juga, macam-macam, ada banyak coach yang diundang, dan aku tuh ngerasa kayak gila sih, ini di sini tuh tidak pelit ilmu gitu. Di sini tuh ketika aku mau tanya sesuatu, ada yang jawab, ada yang bantuin. Ketika misalnya kita closing gitu ya, misalnya kayak Chanita gitu closing, aku nggak ada rasa kayak apa ya, kalau mungkin di kantor ada politik kantor gitu ya, ada office politik. Di sini aku kayak ye Chanita kongres gitu. Jadi justru aku turut berbahagia gitu. Nggak ada rasa persaingan kayak ini gue kalah nih sama dia nih, nggak ada. Dan kita ikut cheerful gitu. Nah itu yang aku rasa ini beda banget sih, beda banget gitu. Dari segi apa tadi ya, personal development gitu, dilatih, ikut kayak coach-coach yang melatih mental, mind programming. Dan zaman dulu nggak ada gitu. Kalau bener-bener buntu, ya udah apa mau ngapain gitu. Kalau di sini buntu, buka koridor gitu kan, meditasi, jurnal syukur, juga ya, dapetin energi positif. Iya gitu. Jadi kalau lagi kepentok tuh ada yang bantuin gitu. Sedangkan kalau di bisnis yang tadi, bisnis yang kita sendiri itu rasanya lonely gitu. Kita mau tanya siapa? Kalau di furniture kan nggak mungkin aku tanya sama orang brand sebelah, lu kursi nyari di mana? Gitu. Ini costnya berapa ya? Gimana ya cara bikin desain kayak gini, kan nggak mungkin gitu. Itu sih betul sih, dari industri bisnis pasti gitu ya, persaingan dan nggak akan mungkin membuka dapur lah. Kalau di sini kita malah sharing ya, caranya ini gimana, kita saling share. Itu yang sih benar yang dirubahin. Dan untuk saya pribadi juga kayak apa ya, perubahan mindset sih paling kerasa sih. Mindset tuh jadinya positif banget gitu kan, jadi nggak takut lah ngadepin apa, kan katanya ada yang bilang tadi, kamu bilang mental. Karena katanya kalau udah jadi agen orang asuransi bisa jadi apapun. Mentalnya beda. Ada yang pernah bilang seperti itu. Tapi ya mana sangka saya pun di usia yang maksudnya udah nggak muda, tapi maksudnya belajar di sini, ikut kelas motivasi seminar tuh dulu nggak pernah pikir loh, udah nggak pernah waktu selama berbisnis, setelah lulus kuliah tuh bisa dibilang nggak pernah ikutan kayak gitu loh. Tapi di sini kok jadinya di-equip lagi gitu, belajar lagi gitu dari sisi mental itu. Terus ya itu dia self development juga, jadi makin pintar ya, karena kita wawasannya cuman bukan belajar asuransi lagi banyak hal yang kita juga bisa belajar gitu di sini, dilatih ya. Saya lihat banyak banget lah orang-orang di Alive yang upgrade banget setelah join di sini. Gitu. Bisa public banyak speaking. Betul. Yang dulu awalnya mungkin kayak nggak bisa ngomong sekarang ternyata kita nggak bisa berhenti ngomong nggak bisa berhenti lagi sekarang ya. Jadi banyak membawa kita di Alive tuh merasa bahwa sama ya, kita makin positif, membawa perubahan-perubahan yang baik lah ya setelah kita di sini. Nah terus gimana nih, ada pesan nggak buat yang lagi nonton? Gimana kalau orang-orang berpikir mau switch karir tuh gimana gitu, buat teman-teman yang mungkin berada di persimpangan dan lagi galau gitu, gimana nih? Eci dulu deh. Aku dulu ya. Kalau aku sih apa ya, maksudnya jangan takut lihat peluang. Maksudnya kalau misalnya memang ada peluang dan potensinya bagus gitu, do it lah, lakuin gitu. Just do it. Just do it ya. Kalau aku juga sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi kan kita pasti takut loh. Ini kan tadi kan kita menutup bisnis kita yang lama, kita berpindah ke bisnis yang baru yang kita tuh nggak tahu sama sekali nih. Gitu nih ibaratnya kalau buta sama sekali ya gitu. Cuman mulai aja dulu gitu, start aja dulu gitu. Kalau kamu nggak mulai, kalau kamu nggak nyemplung, itu nggak bakal ngerasain tuh. Karena kadang-kadang nih ada kan temen yang kita kan udah ngerasain enaknya di sini dong, kita pasti pengen ngajak yang teman-teman kita, ayo di sini tuh enak gitu. Kadang-kadang kita ajakin, merekanya ngilang, belum nyobain udah mundur gitu. Kalau saran aku sih start aja dulu, cobain aja. Iya, cobain aja just dulu. Start gitu. aja, nyemplung. Iya, betul, nyemplung ya. Siapa tahu berhasil ya kan. Iya, siapa tahu ya, benar. Karena
kita juga harus cermat ya, maksudnya sebagai masuk bisnis gitu ya, dimana kadang-kadang kan namanya bisnis tuh ada seasonnya, bener nggak? Oh ini lagi tren banget nih bisnis ini, kadang di Indonesia tuh kan sistemnya juga agak-agak kadang latah ya, jadi maksudnya FOMO. iya kan, Oh, bisnis ini iya. semua bisnis ini, tapi kan ada masanya tuh si bisnis tuh udah mungkin menurun gitu. going down. Nah jadi nggak ada salahnya menurut saya buat switch aja, cepet-cepet justru switch supaya kita nggak kehilangan banyak di yang lama, kita switch yang baru. Menurut saya tuh pasti dalam hidup ini pasti minimum setiap orang tuh ada switch karirnya gitu, bener nggak? Bener nggak sih? Bener kan, even ada yang saya baca artikel di usia yang udah nggak muda terus berubah gitu ya, Berubah karirnya karir ya, dan change karir ya. bertolak belakang banget juga kayak kita ya, maksudnya dari dekor ini otak desain semua nih berarti bener, kan, bener. gitu ya. Kalau saya memang otak udah mirip lah, cuman maksudnya nggak ada background juga, tapi kan bisa gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk switch karir ya. Jadi lakukan aja apapun opportunity yang ada di depan, kalau itu kesempatannya baik, selama itu juga positif, halal, betul nggak sih? Betul, Ya kan? betul. Ya, just lakukan aja, Iya. gitu ya buat teman-teman yang lagi galau. Setuju ya? Nah, terakhir nih, satu kalimat yang bikin kalian itu bisa stay all out di life sampai hari ini. Apa ya? Coba. Oke, kalau aku mungkin simple. Kalau apa sih yang bikin tetap stay di sini? Sebenarnya UUD guys, ujung-ujungnya duit gitu. Ya simple dong. Sebenarnya sekarang di Jakarta nih contoh, kita butuh duit gitu buat ngapa-ngapain, semua butuh duit. Uang sekolah anak ya, mungkin Eci sama Ci Anita udah ngerasain gitu. Semuanya tuh butuh duit gitu. Ngapain? Bensin, tol ya, uang makan, internet, apa segala macam. Anak main di playground ya kan, itu nggak kerasa tuh. Ya aku memang belum punya anak gitu, tapi kalau lihat anak yang main di playground sekali 200.000, 300.000 gitu, nanti playdate lah, ulang tahun, kasih kado anak dan segala macam gitu. Apalagi kalau perempuan misalnya mau ke salon, mau treatment kuku, rambut segala macam, semuanya butuh duit guys gitu. Jadi kalau buat aku penyemangatnya di sini tuh acceleration income-nya bagus gitu ya, jadi ujung-ujungnya duit gitu. Kalau aku apa ya? Kalau aku mungkin justru dari segi komunitas ya, aku lebih kena di aku gitu. Jadi mungkin udah umur segini kita mau cari temen tuh kemana gitu. Kan udah nggak kuliah. Misalnya kalau kuliah kan ada teman kuliah, ada segala macam gitu. Tapi kalau di sini justru begitu masuk ke sini kok bukannya yang orang bilang maksudnya jadi agen asuransi ntar lu dijauhin semua teman gitu, tapi malah justru di sini kok jadi banyak malah teman gitu kan. banyak teman baru. Itu sih yang lebih kena di aku ya, mungkin lebih ke komunitas sih. Jadi udah umur segini malah kok jadi punya banyak teman baru gitu sih. Dan emang komunitas LF beda banget ya. Beda banget. Seru banget. Beda seru ya, banget. Orang bilang agent insurance kan dulu kan orang mikir kayak om-om, tante-tante gitu kan. Kita juga tante sih. Oh iya. Tapi tante muda lah. Tante muda, iya. Jadi merubahkan persepsi ya. Maksudnya di sini saya juga ngeliat kayak seru banget gitu. Saya nggak pernah kebayang juga sih dalam hidup bisa join di sini terus bisa ketemu teman-teman yang udah gitu sefrekuensi kan. Iya, ya kan itu penting banget loh. Maksudnya jadi bareng-bareng Jadi tuh kita semangat tuh training pun seru-seruan nggak tuh. berasa training ya Ci ya, Iya, kayak benar, merasa seru, hangout ya. seru. Iya, belum kalau kita lagi main sama-sama ya seru-seruan gitu. Dan satu lagi kalau dari saya tuh ada legacy juga ya yang ditinggalin ketika kita di Alive, dimana ketika kita membangun bisnis belum tentu nanti satu hari anak kita tuh mau lanjutin, benar nggak sih? Kayaknya ada juga anak yang kayak bapaknya udah merintis satu bisnis terus saya nggak passion, mungkin masih idealis, jadi udah deh bapaknya kira juga nggak tahu harus serahin sama siapa, anaknya kerja sendiri. Kalau di sini kita legasinya nyata ya karena turun, jadi even anaknya nggak mau terjun juga ya legasi itu akan terus ada kan buat si anak ataupun ahli warisnya kita gitu. Jadi komplit banget lah ya, dari komunitas, dari income, dari legacy, semuanya tuh ada di Alive. Lengkap. Gitu. Thank you ya untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya. Thank you, Janita. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi berpikir, yang lagi galau, mau switch bisnis gimana. Jangan takut karena ya segala sesuatu memang mesti dicoba. Karena kalau nggak dicoba itu kita nggak pernah tahu itu akan jalan atau enggak. Itu dia sharing dengan LF Partners pada hari ini. Untuk teman-teman yang nonton jangan lupa untuk like, comment, share, dan follow LF by Vision di Instagram. Sampai jumpa di LF Talk berikutnya. Bye-bye.